Selamat pagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di channel kami Petani Gandul. Hari ini kita mau sharing sedikit soal kalau kita tanam pepaya, kita tahu kita tanam lebih dari satu pohon di dalam satu lubang tanam ya. Ada yang tanamnya jarak tanamnya deket, dalam satu lubang tanam satu titik aja udah tanam langsung dua. Ada yang ditanam kasih jarak 10 cm. Kalau saya lebih suka kasih jarak 30 sampai 40 cm. Ya 30 cm lah. Kenapa? Karena kalau kita tanam jaraknya deket, V atau satu titik nih, kita tanam dua nih. Nanti saat kita nyortir, akarnya pasti rusak. Atau kita nyortir, kita mau dongkel, kita mau pindahkan ke titik tanam yang kosong, akarnya rusak. Kelebihannya kalau kita tanam jarak 30 cm seperti ini ya. Ini kan, ini tangan saya nih 25 ini ya kurang lebih 10 35an lah lebih itu. Jadi kita waktu mau dongkel itu kita dongkel sak tanahnya, meminimalisir akar yang rusak seperti itu guys. Jadi kalau kita tanam jaraknya deket, kita mau dongkel, pohon yang kita tinggal akarnya akan ikut kecabut. Itu satu. Terus pohon yang kita mau pindahkan, kita nggak bisa bawa tanahnya, otomatis akar serabutnya itu pasti banyak sekali yang putus. Namanya bukan dongkel kalau kayak gitu, itu namanya nyabut. Kalau kita dongkel itu ya harus sama tanahnya untuk meminimalisir kerusakan akar. Terus itu pertanyaan, itu kasus yang pertama ya, berapa jarak tanam dalam satu lubang itu. Terus yang kedua, berapa banyak sih bibit yang harus kita tanam di dalam satu lubang tanam. Ini kan kita bicara ini satu lubang tanam ya. Kebetulan di depan kita ini isinya 4. Kita bisa lihat pertumbuhannya tidak sama ya, tidak seragam ya. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Ya ini bisa banyak pengaruhnya. Bisa jadi bibit yang ditanam itu dari awal memang besarnya tidak sama. Ini dua ini lebih besar, pertumbuhannya lebih bagus dibanding bibit yang satu polybag ini isi 2 lebih kecil. Tapi apapun itu intinya minimal kan kita harus tanam 2 ya, satu di kanan satu di kiri, untuk kita sortir bunga sempurna di usia 1,5 sampai 2 bulan. Sekarang ini usia 1,5 bulan, ini udah mulai melakukan sortir saya. Kita sortir, pilih yang bunga sempurna kita tinggal, bunga betina kita sortir, bunga jantan kita sortir. Nah, pertanyaannya mau berapa sih yang efektif? 2 pohon, 3 pohon, atau 4 pohon? Jadi kita udah nyoba dengan 2 pohon dan dengan 4 pohon. Dengan 2 pohon pertumbuhannya itu bagus banget. Pembesaran batang itu ideal, cepat dibanding dengan 4 pohon. Tapi 2 pohon punya kelemahan, persentasenya rata-rata itu bisa berapa ya, bisa 20% sendiri ya. Kemarin yang di ujung sana sekitar 10% dengan dua ini ya, dengan 2 pohon kanan kiri itu 10%. Itu saya bilang bagus sih.
biasanya dalam satu semaian kita bikin itu bisa sampai 30% betinanya, maksimal segitu. Nah, kalau dengan dua pohon ya dalam satu lubang tanam, kemungkinan muncul 2 betina itu gede. Ketika itu terjadi, otomatis kita tebang semua, atau kita paksakan, ya udah kita pilih 1 betina. Kalau kita tanam dalam jumlah yang sedikit, taruhlah ya 1000 pohon lah, itu masih bisa kita ditolerir lah. Tapi kalau kita udah tanam ribuan, 2000, 3000, 4000, berapa ratus itu buah bulat, rugi kita. Jadi mau nggak mau kita tebang semua dua-duanya. Begitu itu ditebang semua, repot. Kita mau sulam lagi, walaupun kita sudah siapkan bibit untuk sulaman ya, otomatis kita harus intens perawatan waktu kecil, rumputnya, terus pupuk kocornya, dan itu akan mengganggu ritme lah. Ya pekerjaannya sih memang seperti itu, tapi ritme yang ada jadi terganggu. Misal pemupukan yang lain kan sudah dewasa, sudah masuk fase generatif, dia masih fase vegetatif, harus nyelani gitu loh, harus menyisihkan waktu untuk ngopeni ini bibit yang masih kecil. Itu kelemahannya kalau kita tanam dalam satu lubang isi 2. Kelebihannya pertumbuhannya bagus, gede, cepat gedenya, ideal. Tidak ada bedanya dengan tanam 1 dengan tanam 2. Dengan catatan ini ya, kita kasih space. Kalau nanamnya rapet, kita isi 2 tapi rapet, sama aja, ada persaingan cahaya dan persaingan makan. Jadi kalau kalian mau tanam 2, saran saya kasih space 20 cm apa 30 cm. Jangan rapet, jangan 1.2 kayak gitu. Ada persaingan cahaya lah. Ini kayak gini nih. Ini kan rapet nih. Seperti ini. Dia lencir tinggi. Kayak gini juga. Nah, kalau yang ini yang tanam satu lubang isi 2 nih ya. Ini kebetulan dua-duanya betina. Ini usia tanamnya sama, tapi lihat nih, dia sudah sebesar ini, dia udah sebesar ini. Padahal usia tanamnya sama. Ini kebetulan dua-duanya bunga sempurna ya. Kebetulan dua-duanya bunga sempurna. Ini kita sortir, kita pruning buat penanda, buat marking ya. Buat marking tim dongkel. Terus oke, kita lanjut lagi. Jadi kalau tadi kita udah sortir, udah kita pruning, nanti tim dongkel menyisir. Masih ada nggak yang harus didongkel? Dia akan cari lubang tanam, tanaman yang mati atau tanaman yang disortir dua-duanya betina, diganti sama dongkelan yang ini akarnya, jenis kelaminnya udah ketahuan, bunga sempurna. Kita coba cari Pak Basri mana. Ini kita udah panggil Pak Basri, tim dongkel kami ya. Jadi guys, waktu mendongkel perhatikan akarnya, jangan sampai akarnya pada putus atau putus terlalu banyak. Nah, kalau kita kasih jarak seperti ini, itu waktu kita sortir kan usianya masih muda, akarnya itu tidak seberapa jauh gitu, belum sampai ke sini akarnya.
Kita gali melingkar dulu. Itu akarnya itu. Ya, nah itu akarnya itu guys. Loh. Waduh, nggak keambil malah. Tadi ke paus. Udah. Oke guys, kita lanjut lagi. Tadi ada beberapa part atau beberapa adegan yang ke paus ya, nggak ke record. Tapi semoga aja itu sudah mewakili lah. Yang jelas proses pendongkelan seperti itu. Digali dulu melingkar, habis itu di cut dari posisi paling bawah, didongkel, klek, kanan kiri klek, udah baru diangkat sama tanahnya. Nah, kita balik lagi. Ya, kalau masalah jarak tanam kita udah clear ya. Kalau saya lebih suka dikasih jarak 30 sampai 40 cm supaya waktu ndongkel itu tidak mengganggu perakaran pohon yang kita tinggalin. Terus yang kedua, isi 2 atau 4. Nah, isi 2 itu punya kelebihan batangnya lebih cepat besar dibanding isi 4. Di usia yang sama, di sana lebih cepat gede. Udah gede banget, udah segini. Yang di sini masih segini. Yang di sana udah segini. Nah, 2 kali lipat perbedaannya. Oke, terus isi 4 bagaimana? Apakah punya kelebihan? Ya punya. Isi 4 kita punya potensi bunga sempurna jauh lebih banyak. Jadi ya berapa persen ya? Ya potensinya bisa 75%. Kalau isi 2 kan 50-50 tadi. Tapi kalau isi 4 ya ya bisa dibilang hampir 100% lah ya, tapi tetap ada kemungkinan untuk semuanya itu betina tuh ada. Ya anggap aja 75% lah. Nah, kalau kondisinya kayak gini sekarang, ini bunga sempurna ya. Ketika ini bunga sempurna, dia lebih vigor, pertumbuhannya lebih bagus, batangnya lebih besar. Saya akan langsung potong di sebelahnya. Mau dia bunga sempurna atau bunga betina. Jadi nggak kita cabut, potong aja sudah. Terus sebelahnya ini kita apain? Kalau dia itu sudah kelihatan bunga sempurna atau bunga betinanya, kita akan dongkel. Tapi kalau kayak gini dia belum kelihatan, langsung kita potong yang kecil. Terus yang ini, ini bunga sempurna nih. Taunya dari mana? Ya taunya dari ya saya tahu dari bentuknya. Kalau di kamera susah, terlalu kecil. Karena kita tahu ini bunga sempurna, nah kita langsung pruning nih, kita marking untuk dipindah. Oke, udah cukup. Jadi seperti itu perlakuan untuk ini ya. Enaknya kita tanam berapa sih? Satu lubang itu tanam 2 atau tanam 3 atau 4. Kalau saya masih milih tanam 2. Karena gini, kalau kita tanam 4, dia terlalu terlalu lencir, terlalu kurus. Kita nggak menemukan pertumbuhan yang ideal. Ada, tapi sedikit aja, sebagian kecil lah itu ideal. Yang lainnya kurus, terjadi persaingan cahaya yang terlalu signifikan, persaingan makan, persaingan cahaya.
persaingan air. Kalau 2, pertumbuhannya masih ideal, kita mau kejar itu. Nah, terkait dengan yang dua-duanya betina atau ada yang mati karena bacek, ya udah kita dongkel aja. Persentasenya akan masih cukup dalam satu kawasan kita tanam yang dua-duanya bunga sempurna, kita dongkel, kita tanam, cukup untuk menutupin itu. Dengan satu catatan, waktu dongkel harus hati-hati, harus benar-benar care ya. Menjaga perakaran itu tidak putus. Itu aja. Jadi pertumbuhan tanaman yang didongkel itu bisa normal kembali. Oke, terima kasih guys. Thank you sudah hadir, udah dengerin sharing kita soal pepaya. Berapa banyak sih pepaya yang harus kita tanam dalam satu lubang, jarak tanam dalam satu lubang itu seperti apa, proses penyortiran bagaimana, dongkel seperti apa, kurang lebih seperti itu. Oke, selamat pagi, salam petani gandul, salam sukses untuk petani seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.